itu adalah menghilangkan kelaparan. Jadi tidak boleh lagi kita ngomong tentang lapar. Ini harus kita bekerja keras, kita harus berkoordinasi supaya lapar ini tidak boleh ada lagi. Lalu dalam kaitannya dengan stunting, program-program BKKBN, program-program dari Dinas Kesehatan, berbagai hal yang ada. Selain itu juga mengurangi risiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70/100 ribu orang yang lahir. Artinya angka kematian, risiko kematian ibu melahirkan ini masih tinggi. Sudah ada banyak bidan desa di mana-mana, tetapi ini masih termasuk tinggi. Banyak ibu risiko kematian ketika melahirkan itu masih tinggi. Kalau di tempat-tempat yang sudah sangat modern sekarang melahirkan sudah tidak menjadi hal yang sangat menyulitkan. Banyak anak yang lahir karena sesar, karena operasi. Makanya orang atur ulang tahun anak sama dengan ulang tahun bapak. Lalu mamanya juga biar anak sudah 5-6 juga bodinya tidak seperti nangka lagi. Karena mama kalau mulai 3-4 anak modelnya sudah nangka. Dan yang bikin jadi nangka itu bapak-bapak. Itu. Lalu kemudian yang ketiga, mengakhiri kematian bayi baru lahir. Mengakhiri kematian bayi baru lahir ini juga masih cukup tinggi. Salah satu upaya untuk itu adalah bisa ini kita kurangi. Ini secara nasional kita di Indonesia juga masih sangat tinggi, dan kalau boleh kita usahakan supaya kurang dari 25/1000 anak yang lahir. Jadi kematiannya harus kita kurangi. Dan juga yang terakhir itu adalah menjamin akses universal terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Ini pendidikan edukasi yang berkaitannya dengan reproduksi. Ini fokus kita harus ke anak-anak remaja. Anak-anak remaja untuk paham betul tentang reproduksi yang sehat, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan seks yang baik harus kita mulai, dan ini memang menjadi cita-cita pembangunan SDM yang menjadi program utama orang-orang BKKBN, orang-orang kesehatan bekerja keras untuk bisa mencapai ini. Yang berikut, ya ini tujuan yang mau kita capai. Saya rasa itu sudah digambarkan secara lebih jelas tadi, baik dalam sambutan juga tadi juga dalam sapaan dari tim stunting dari provinsi sudah menyampaikan tujuan yang akan kita capai. Ada sekitar 6 hasil yang harus kita capai. Saya rasa ini tidak perlu kita bicarakan secara rinci, tujuan satu demi satu. Yang penting untuk kita bagaimana kita meningkatkan kombinasi di antara kita. Lanjut. Ya, dasar hukum lanjut juga. Itu kegiatan seperti ini, pemerintah punya kegiatan harus ada dasar hukum. Apalagi uang keluar ini harus dasarnya jelas. Kalau tidak nanti selesai lalu belum dasar hari kemarin. Lalu kita bilang tidak ada dasar. Lalu akhirnya kan tidak dasar, lalu tempat itu jelas. Itu ini Perpres peraturan presiden yang harus kita laksanakan. Kemarin kita di TTS semua bupati CNTT bersama gubernur ada instruksi, juga ada instruksi yang nanti harus kita laksanakan bersama. Ini juga kedudukan dan pasar. Jadi kedudukan ini ada kaitan dengan struktur. Struktur bagaimana kita menangani stunting secara nasional turun sampai ke daerah. Di daerah yang perlu kita pahami itu tadi ada dinas-dinas teknis, lalu kemudian ketua
tim percepatan penanganan stunting itu adalah wakil bupati. Kemarin saya panggil Pak Kepala BKKM dan saya yang ketua tim, lalu SK-nya sendiri dia. Sehingga itu Pak. Sehingga orang suruh saya kerja, tapi saya tidak tahu bahwa saya ketua. Kerja sudah jalan baru sampai yang ketua saya ini baru diangkat sudah pekerjaan atau diangkat sebelumnya itu. Jadi itu kedudukan ini juga saya rasa nilai itu nanti dalam struktur yang harus nanti kita taati dalam melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Tapi di daerah selain ada yang berhubungan dengan dinas-dinas teknis itu kesehatan, BKKBN dan sekretariatnya ada di Litbang. Lalu yang tenaga teknis yang kerja itu adalah tim TPPS tingkat kabupaten, TPPS tingkat kecamatan dan TPPS tingkat desa. Ini pendekatan juga masih ada kaitan dengan yang tadi. Ini saya kira ini perlu kita perhatikan karena ini ada kaitannya dengan peraturan-peraturan pemerintah yang harus kita laksanakan. Lanjut pun nanti saya lihat jumlahnya. Multisektor, pendekatan multisektor. Tadi saya sudah sampaikan bahwa stunting ini tidak harus menjadi begitu kita omong stunting lalu sektor-sektor yang lain melihat bahwa ini BKKBN, ini kesehatan, ini Litbang, lalu yang lain dipertanggung. Tapi kami di Kabupaten Tetiur, terima kasih banyak, periode yang lalu, Februari sampai Agustus yang lalu, dalam proses penimbangan yang lewat tadi itu, kita menggerakkan semua kepala OPD untuk menjadi bapak. Tiap pimpinan OPD bertanggung jawab untuk satu kecamatan. Mulai dari edukasi, sosialisasi, dan penambahan makanan tambahan dan juga latihan-latihan bagi para kader, dan itu berjalan terus sehingga hasilnya tadi saya katakan hasilnya itu bisa turun 7,2%, sehingga dari 31,6 menjadi 24,4%. Memang jumlah kita tinggi, tetapi di NTT presentasi penurunan yang tinggi itu adalah NTT. Yang lain juga turun, tapi persentasenya di bawah 7. Sedangkan persentase yang turun tinggi, sehingga waktu bagi laptop untuk yang mereka yang persentase startnya rendah, saya kecewa sekali karena kita kasih turun besar sekali tapi tidak dapat laptop karena turun dari 31 masih tetap 20. Yang lain 13, turun sampai 13 misalnya. Dan hanya 0, sekian atau 13 turun dari 11, 2%. Tapi mereka yang dapat laptop karena 11% tadi. Setelah ini penilaian sudah pasti. Kalau tidak kita semua laptop pulang dan itu sekretariat yang pakai. Itu. Lalu selain dinas-dinas OPD-OPD yang ada, kita juga sudah mulai menggerakkan, hanya belum maksimal, itu lembaga agama. Lembaga-lembaga agama, kita sudah bentuk tim. Kemarin saya masih diskusi dengan ketua timnya, dia bilang, Pak, bagaimana? Karena kesulitan mereka itu di Padang. Padangannya masih sulit, sehingga dia bilang, bagaimana kita cari jalan? Kita diskusi, kita cari jalan supaya tim dari lembaga-lembaga agama juga bisa berjalan. Kita juga sudah minta para pimpinan agama, karena di semua lembaga agama itu selalu ada kursus cati, kursus calon pengantin. Ada kursus calon pengantin, kursus nikah, dan dalam kursus ini segala hal yang berhubungan dengan stunting harus dibicarakan. Karena itu kita juga sudah minta lembaga-lembaga agama dalam pertemuan dan mereka beberapa hari yang lalu, saya sendiri sudah minta supaya kita ada kerjasama. Ketika ada kursus
bersiap untuk perkawinan, dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dari BKKBN harus hadir untuk memberikan edukasi tentang penanganan atau penurunan percepatan penurunan stunting, mulai dari hamil sampai dengan kelahiran. Itu. Lalu selain pimpinan agama, lembaga-lembaga swasta, itu lembaga-lembaga swasta juga kita minta perannya. Kemarin saya pasti diskusi dengan kepala BKKBN untuk kalau boleh melibatkan berbagai sektor swasta yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Mereka juga turut berpikir tentang penanganan stunting. Selain sektor swasta, juga BUMN dan BUMD. Selama ini yang jalan bersama kita untuk menangani stunting, mengatasi stunting itu adalah bank entity. Bank entity sudah jalan. Bank BRI juga mulai perlahan-lahan kita ajak. Nanti kita masih mau libatkan Pegadaian, Bank Mandiri, dan juga BNI dan lembaga-lembaga keuangan yang lain, PDAM, perusahaan daerah, air minum juga kita ajak karena dia yang harus kasih minum masyarakat. Karena nanti mau kotor begini lalu kita komplain air kotor terus, akhirnya nanti kita juga tetap kurang sehat. Dan tidak juga kita ajak serta. Lalu perguruan tinggi di Unimor sudah mulai. Unimor sudah ada pertemuan bagaimana masyarakat dibina atau diedukasi oleh para mahasiswa yang melakukan praktek KKN. Sementara ada di desa itu adalah calon-calon perawat bidang dari Akbid Elizabeth, mahasiswanya ada di UNIDU Selatan. Mungkin nanti kita akan monitoring ke sana, kita evaluasi ke sana. Itu ada mahasiswi dari Akbid Elizabeth yang sementara praktek, dan camatnya saya sudah minta untuk betul manfaatkan keahlian anak-anak itu untuk stunting, untuk penurunan stunting. Jadi dengan perguruan tinggi itu kita perlu ajak. Ini yang masyarakat secara keseluruhan, LSM, NGO, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Salah satu ikut sertakan masyarakat, itu yang tadi saya sudah sampaikan, itu ada hubungan dengan partisipasi masyarakat dengan memberikan perhatian kepada anak-anak stunting. Salah satunya ketika ada hajatan, lalu sedikit makanan dari yang melakukan pesta itu diberikan kepada anak-anak stunting melalui timnya, TPPS-nya. Jangan kasih langsung ke keluarga stunting. Nanti waktu yang sehat, anak tetap sakit. Itu. Dan mungkin nanti ini juga perlu kita perhatikan ketika memberi edukasi. Satu hal yang harus kita buat, membiasakan anak orang tua kita supaya ketika makan anak diperhatikan lebih dahulu. Jangan begitu kita makan lalu papa bilang lu di belakang, papa masih makan lu ganggu terus. Lu di belakang, nanti papa makan aja seperti rata lalu piring sudah kosong. Begitu ada, saya bilang ada kaki ayam yang harus dibuat sup yang enak. Kaki ayam harus dibuat sup yang enak, bubur yang enak untuk anak karena kaldunya tinggi. Lalu orang bapaknya bilang anak tidak boleh makan itu. Nanti kau kaki seperti ayam, hanya urat saja, tidak ada isi. Jadi kan, atau telur. Begitu anak mau makan telur, dia bilang tidak boleh makan itu, nanti sekolah bodoh. Karena itu telur itu tidak berhasil ditetas. Orang TTU bilang manteokolo. Jadi itu tidak boleh makan itu, nanti sekolah bodoh. Lalu di kampung-kampung juga ibu, tahu di tempat lain di TTU ini, ibu hamil tidak boleh makan kacang hijau, tidak boleh makan pisang, nanti anak besar dalam perut melahirkan setengah mati. Jadi harus makan yang tidak bergizi supaya anak kecil seperti ini sehingga lahir lancar. Ini edukasi. Pikiran-pikiran yang juga akhirnya menjadi momok dalam masyarakat yang membuat masyarakat tidak bisa maju.
Lalu para tenaga medis tentu sudah dengan sendirinya. Itu koordinasi dari saat ke saat. Mereka sudah bekerja keras, ini puskesmas, mereka yang ada di Polindes, mereka sudah bekerja keras untuk bekerja sama menurunkan angka stunting. Yang harus dibuat kita di kabupaten, mungkin saya nanti sebagai ketua TPPS harus sering menyatukan ini semua untuk buat seperti itu, supaya apa tadi kita gerakan kita itu sama. Jangan sampai yang satu jalan ke kiri, yang satu jalan ke kanan. Ibarat naik sepeda, satu dayung ke depan, satu dayung ke belakang. Terakhir sepeda patah. Itu tentu yang tidak boleh. Sehingga tugas kami di daerah selain mempercepat menggerakkan, tetapi juga menyatukan ini semua, supaya kalau boleh ini bisa berjalan baik. Yang berikut, ya, pembuatan koordinasi pelaksanaan percepatan perusahaan Kabupaten Timur Tengah Utara. Koordinasi pembuatannya seperti yang tadi saya sampaikan. Silakan lanjut. Mungkin hampir habis. Lanjut. Ya, ini tujuan pembuatan koordinasi lintas sektor. Tadi saya sebut itu. Kenapa kita harus berkoordinasi bersama? Tadi sudah kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jangan sampai kita pergi menjelaskan stunting, tapi sudah tadi disampaikan oleh Pak Ketua Tim dari Provinsi, bahwa kita sendiri, pemahaman kita tentang stunting artinya pendek. Berarti kami lain kena semua. Karena kami ini berdiri sama dengan duduk sama dengan berdiri. Itu. Tapi saya kira pemahaman tentang stunting tadi sudah disampaikan. Kita semua harus punya pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama, keterampilan yang sama, sehingga bisa omong tentang demo masak memasak. Ya, kita yang lain juga harus tahu sedikit. Jangan sampai goreng nasi, taruh air lebih dahulu baru goreng. Itu pasti tidak jadi, pasti berbeda. Karena pengetahuan kita tentang gizi. Atau kemarin di satu desa saya sudah sampaikan. Karena ini soal pengetahuan. Omong tentang gizi artinya nasi, daun ubi, sayur dan lain sebagainya. Padahal ada hal-hal yang lebih sederhana yang bisa tetap juga mengandung gizi yang tinggi. Mungkin PMT itu kita kasih berupa bubur kacang dengan susu dan telur. Lebih sederhana tetapi nilai gizinya tinggi. Dan anak juga bisa makan sama, karena omong tentang PT artinya mulai pikir kayak masak besar, lalu mulai pikir beriuk, tacu dan lain sebagainya, macam mau pesta saja. Akhirnya kepala desa, anggaran desa beli tambah tacu. Apa? Tacu ya, wajan. Kuali. Wajan. Dengan beriuk juga yang besar. Tanya untuk apa? Untuk instan. Dari anggarannya untuk gua kasih makan anak, tapi dia pakai untuk beli beriuk besar. Karena apa? Pikirannya itu selalu tentang makan dan minum yang itu. Padahal masak nasi kering, anak telan tidak bisa, orang tua yang kasih habis. Jadi ini juga soal pengetahuan dan soal keterampilan. Yang kedua berikut juga meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara konkret, supaya kita bisa berkoordinasi untuk kerjasama, meningkatkan peran aktif TPPS di tingkat kabupaten. Tadi kita omong tentang semangat, supaya jangan sampai begitu kita sudah masuk 2-3 kali, kita kader dipanggil datang ke ini, ada orang pemuda yang banyak, ini kita masuk lagi untuk stunting, dan air masuk, saya bisa capek. Dan soal pemilihan TPPS, dampingi kepala desa sama baik supaya orang pilih betul orang yang punya keahlian, punya keterampilan. Jangan kepala desa dipilih ambil dia pun saudara semua, lalu kemudian juga tidak tahu masak semua. Nah, ini yang terjadi di kampung-kampung. Lalu begitu omong tentang latihan untuk buat keterampilan supaya tambah makanan, lalu mereka bakar, itu panggang,
pokoknya itu kan dia sendiri kan tidak paham. Karena yang kerja itu bapak desa saudara semua. Jadi kan sering juga terjadi di kampung-kampung. Meningkatkan dukungan percepatan anggaran dan juga itu supaya bisa. Ini memang om tadi selalu itu pikir lari ke telur mau kacang hijau mau semua harus ada uang. Saya yakin pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk itu, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional pusat. Tetapi sekali lagi supaya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Menghimbau masyarakat supaya menjadi tanggung jawab kita semua. Nanti mungkin Polres juga kita minta untuk salah satu desa. Kalau tentara dan polisi yang masuk itu pasti anak makin banyak kan rontak. Kalau TNI dan Polri dulu kan biasanya kalau kemana-mana kalau ada kegiatan di desa yang tidak maju, saya bilang ayo Pak bisa mainkan. Kalau Mbak bisa masuk, pasti semua akan sukses, akan jalan. Itu. Yang terakhir itu mendorong partisipasi masyarakat, itu tadi saya sudah singgung. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi peningkatan ekonomi rumah tangga. Banyak hal bisa dibuat di sekitar rumah. Sayur-sayuran bisa pakai polybag, ya. Itu tanaman-tanaman bisa polybag, ayam bisa lepas dia telur keliling rumah, tinggal dia puluh sih. Tinggal banyak hal itu tinggal masyarakat kita ada. Sekali lagi ini penting karena masyarakat kita sekarang lebih banyak tunggu kapan dikasih. Dan kalau pemerintah tidak ada, dia lapor tahan dulu. Dan ini saya kira sudah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama yang berikut. Ya, ini gerakan menurunkan stunting secara umum dengan sistem bapak angkat yang tadi saya sudah singgung dengan seluruh OPD, dan program ini akan kita perluas ke pimpinan agama, BUMN, BUMD dan masyarakat. Kita akan libatkan dalam sistem bapak angkat ini. Mungkin kalau selama ini satu kecamatan satu OPD, kita luas supaya dia menjadi satu desa yang potensi stuntingnya tinggi ditangani oleh satu bapak angkat. Entah itu OPD, entah itu dari BUMN atau dari BUMD atau dari masyarakat yang punya punya potensi besar untuk membantu penurunan stunting. Gerakan ini yang kita sebut gemas gerakan masyarakat menurunkan stunting dari masyarakat. Ini pokok pikiran yang dibuat dalam OPD dalam kaitan dengan sistem bapak angkat tadi. Saya rasa ini teori yang harus tidak perlu kita lihat bersama, yang tentunya koordinasinya bisa jalan. Nah, ini juga sama tugas-tugas pokok nanti dalam praktek, ya, dalam pelaksanaan sistem bapak angkat ini tugas-tugas yang ada berapa belas tugas nanti yang harus diperhatikan lagi. Yang sama tadi, ya, ini pembagian wilayah yang sudah dibuat selama ini. Pembagian wilayah binaan sistem bapak angkat dari satu kecamatan ditangani oleh OPD pembina dengan jumlah desa, jumlah stunting dan keluarga berisiko stunting. Mungkin nanti masih harus ditambah satu kolom di ujung ibu hamil. Ibu hamil harus tambah satu kolom yang ibu hamil yang ditangani dalam satu desa itu ada berapa ibu. Nanti baru ditambah lagi satu kolom lagi itu potensi hamil. Karena ada yang sudah hamil, ada yang masih dalam potensi dalam perencanaan. Dan ini pembagian tugas yang sudah kita lakukan dalam periode yang lalu ini, dan ini tadi saya katakan akan dibuat lebih luas. Di dalam koordinasi ini kita akan luas. Kita minta juga kepala
Pak Sekretaris minta juga Bapak Ibu dari instansi vertikal untuk juga bisa hadir bersama. Ada Kementerian Agama, ada apa? Yang tentu Polres, ada TNI, ada Kejari, Kejaksaan, ada Pengadilan, dan beberapa instansi vertikal juga kita minta untuk bergabung bersama kita dalam berbagai tugas lanjut. Juga sudah tadi sudah lanjut. Nah, ini yang tadi mandat Presiden yang juga sudah diturunkan terus dengan instruksi Gubernur. Itu juga nanti kita kopi dan kita bagikan kepada semua stakeholder yang bertanggung jawab. Upaya-upaya koordinasi opini dalam kecamatan, desa, dan swasta yang berhasil menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bogor. Ya, ini yang tadi kita bersama sudah selesai. Kalau dia ada lapar, dia sudah mau selesai. Baik, saya kira intinya kita tadi itu ada di koordinasi kita tadi. Koordinasi yang tadi saya sudah sampaikan, ada yang sudah kita lakukan dan tinggal kita melanjutkan apa yang perlu nanti. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang.